Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, kali ini saya akan mengenalkan salah satu komponen yang saya pegang ini. Seperti yang saya informasikan ataupun saya sampaikan di video sebelumnya terkait dengan komponen-komponen komputer dan fungsinya, ini dinamakan motherboard, ya. Jadi sebelum kita merakit komputer, paling tidak kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari motherboard. Karena apa? Karena motherboard ini salah satu komponen yang dapat menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Yang pertama namanya chipset. Di sini tulisannya Intel, ada juga yang tulisannya AMD, gitu teman-teman ya. Nah, chipset di sini fungsinya untuk apa? Di sini berfungsi untuk penghubung antar muka antara prosesor dengan macam-macam komponen eksternal lainnya, gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui, oh ini jenis chipsetnya Intel atau AMD misalnya, berarti kita bisa menilai fitur dan kemampuan sebuah motherboard. Itu yang dinamakan chipset. Selanjutnya, di sini ada yang namanya soket CPU, soket Central Processing Unit, atau yang sering dikenal soket prosesor. Kalau prosesor bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi tempat untuk meletakkan prosesor itu dinamakan soket CPU atau soket prosesor. Selanjutnya CMOS itu ini ya, sebuah baterai kecil ya, baterai yang digunakan untuk mensuplai power pada sebuah memori pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, misalnya kaitannya dengan tanggal, kaitannya dengan waktu dan seterusnya. Itu yang dinamakan CMOS, letaknya seperti ini ya, CMOS. Selanjutnya ada memory slot ataupun slot memori ini ya. Nih, slot yang berbentuk agak panjang dan ramping ini ya, ataupun slot memori ini berfungsi sebagai tempat diinstalnya RAM, Random Access Memory. Nah, RAM itu jenisnya seperti ini, bentuknya seperti ini ya, RAM. Nah, selanjutnya VGA slot. VGA slot itu seperti ini teman-teman ya, ini VGA slot. Jadi slot VGA ini berfungsi untuk menginstal komponen graphic card ataupun video card ya. Biasanya kalau ini sudah ada nih onboardnya ya, ataupun yang sudah melekat di dalam motherboard. Tapi kalau kita pengen ada VGA card lainnya, nah berarti kita pasang di slot VGA. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada ekspansi slot. Ekspansi slot itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk LAN card ataupun sound card ya. Untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain kita butuh LAN card. Nah, tapi kalau yang model ini sudah ada ya. Nah, ini yang udah onboard. Tapi kalau yang onboard ataupun yang melekat di motherboard ini misalnya rusak, kita bisa menggunakan slot ekspansi sini, menambahkan LAN card sendiri. Itu teman-teman ya, ini namanya slot ekspansi. Selanjutnya ada yang dinamakan storage drive connector, itu seperti ini. Ya, seperti ini. Ini biasanya juga bisa untuk drive hard disk, untuk CD-ROM, kemudian untuk SSD ya. Tapi kalau hard disk sekarang itu pakai ini ya, super ATA ya, SATA, konektor SATA. Itu seperti ini. Kalau yang SATA ya. Ini kalau yang SATA. Kalau yang model sekarang semua kebanyakan sudah model SATA seperti ini. Tapi kalau masih pakai yang storage drive connector ya berarti seperti ini. Pakai yang atas 100, jenis kabelnya atas 100. Seperti ini.
Itu ya teman-teman ya, storage drive connector. Selanjutnya ada yang dinamakan port untuk menghubungkan antara motherboard dengan satu daya ataupun dengan listrik gitu ya, biar komputer nantinya bisa nyala. Nah ini ya, ada port power seperti ini. Ini port power untuk menghubungkan motherboard dengan PSU ya, dengan power supply ini ya, seperti ini. Ada ini. Selanjutnya teman-teman, di sini ada panel ya, ada panel. Yang pertama ada panel untuk USB. Jadi misalnya kita pengen memasang USB ya, kita bisa menambahkan di sini ya. Ini USB 2, contohnya seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya videonya ya. Selanjutnya di sini ada F panel ya, di sini F panel ini untuk tombol panel dari reset kemudian dari power. Nah, kemudian di sini ada F audio ya. Ada F audio. Ini untuk speaker gitu ya. Jadi teman-teman yang penting nanti tiap kali teman-teman mau melakukan perakitan komputer ya pastikan dilihat ya. Di sini udah ada tertulis ini port untuk apa. Misalnya contohnya ini USB 2. Berarti di sini untuk front USB seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk panel-panel yang seperti ini ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, yang pertama panel ini untuk keyboard sama mouse ya. Ini untuk mouse dan ini untuk keyboard. Jenisnya PS2. Yang model PS2 itu jenisnya seperti ini. Jelas ya? Oke, jadi masuk di sini untuk keyboard, kemudian untuk mouse di sini. Selanjutnya untuk di sini ada VGA. Seperti tadi ada nih ya, ada slot VGA, tapi di sini juga ada yang onboard. Ini VGA. Jadi misalnya VGA ini mati, berarti kita bisa menambahkan VGA di sini di slot VGA. Selanjutnya di sini ada panel untuk USB gitu ya, USB, flash disk dan seterusnya. Ini ada 1, 2, 3 dan 4. Kemudian ada LAN card ya, untuk LAN card. Dan di sini untuk audio video seperti ini. Untuk speaker ya, untuk mikrofon. Nah, itu nanti di sini. Oke, itu teman-teman ya, kaitannya dengan pengenalan dari motherboard. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah kita mengetahui bagian-bagian motherboard, kita akan melakukan perakitan komputer dari awal sampai akhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.